warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganda Nagalasmana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Sukaluyu, Kabupaten Sumedang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Fitria Indrasari SPD. Beliau adalah guru kelas 6 SD Negeri Sukaluyu, Kabupaten Sumedang. Selamat pagi Ibu Fitria. Ya, pagi. Alhamdulillah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sesuai dengan agendanya ya Bu. Kemudian saya akan melakukan observasi kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan nanti di kelas. Kemudian nanti kita akan melanjutkan kembali melakukan percakapan pasca observasi. Baik, sebelum saya mengobservasi kelas Ibu, tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal nanti Ibu sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar agar lebih siap, lebih mantap, sehingga memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi guru-guru di kelas. Begitu ya Bu? Iya, Oke, baik. Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan sebelum observasi pembelajaran Ibu di kelas. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar mengajar yang akan Ibu lakukan nanti Ibu? Ya, yang pertama dengan membaca teks non-fiksi yang dalam bentuk teks eksplanasi, saya harap siswa dapat menemukan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi dengan cermat. Kemudian yang kedua, setelah menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi, kemudian siswa dapat mengkreasikan informasi tersebut dalam bentuk booklet dengan kreatif. Kemudian yang terakhir, setelah menyimak PowerPoint interaktif tentang gerhana matahari yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat menyimpulkan teks bacaan yang telah dibacanya dengan tepat. Karena dalam pembelajaran saya kali ini, saya memfokuskan untuk siswa agar bisa menyimpulkan suatu teks bacaan. Seperti itu. Fokuskan di dapat menyimpulkan dapat menyimpulkan. Kemudian yang ketiga mengenai gerhana matahari Ibu ya. Gerhana matahari karena teksnya eksplanasi. Oh iya. Selanjutnya Ibu, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai dalam profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis, mandiri, serta kreatif. Kreatif itu dengan booklet yang ditampilkan seperti itu. Jadi siswa diharapkan kreatif membuat booklet ya, membuat booklet yang unik gitu seperti itu. Jadi nanti setiap anak itu dibebaskan untuk berkreasi. Ya, itu kan mandirinya juga ada, kreatifnya ada. Kritis juga ada gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian Ibu, bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Bisa dari strategi, model pembelajaran, atau juga metode pembelajaran. Saya menyiapkan rencana pembelajaran dengan modal tatap muka seperti itu. Kemudian metode yang saya gunakan ceramah, kemudian diskusi serta penugasan. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran formative learning dengan script ya, itunya bentuknya seperti script. Baik, cukup menarik Ibu pembelajarannya menggunakan model cooperative learning. Jadi saya semakin penasaran untuk melihat pembelajaran yang akan Ibu pimpin nanti. Kemudian Ibu, boleh saya tahu media apa saja yang akan Ibu gunakan nanti di pembelajaran? Media yang saya gunakan diantaranya whiteboard, proyektor, kemudian laptop, buku siswa, media PowerPoint, lembar kerja peserta didik, pensil warna, dan kertas APS.
diharapkan menggunakan media PowerPoint dapat menarik gitu ya. Ya, seperti itu. Dapat menarik perhatian dari setiap murid gitu ya. Kapan Bu pelaksanaan observasi akademik yang jadwal Ibu dapatkan? Kebetulan hari ini sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Oke. Hari ini ya Bu ya? Ya. Baik, nanti Ibu saya akan ikut ke kelas Ibu sebagai observer yang kemudian saya akan menyimak bagaimana jalannya pembelajaran yang Ibu pimpin, kemudian hal-hal apa saja nanti yang bisa saya catat ya Bu di kejadian di kelas. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan observasi di kelas, kita akan lanjutkan ke percakapan pasca observasi ya Bu. Sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita saat ini Ibu? Saya mendapat gambaran dan semakin antusias untuk kegiatan observasi supervisi akademik ini, dan saya akan memaksimalkan pembelajaran yang saya ikuti nanti sehingga tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan tercapai. Dan kemudian pembelajaran yang saya sampaikan menjadi bermakna bagi murid. Menarik Ibu, cukup bermakna ya. Terima kasih Ibu atas waktunya dan telah bersedia berbincang sebelum dilakukan observasi di kelas. Demikian percakapan kami di pra-observasi hari ini. Kita lanjutkan pada kegiatan observasi dan kemudian di percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apa kabar kalian? Semoga baik saja. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Semangat pagi. Anak-anak, seperti biasa, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang datang lebih dulu di kelas ini? Tadi siapa? Riri. Riri boleh pimpin doanya ya, Riri. Ke depan, Riri. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita baca doa Terima kasih Riri. Ya, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat. Nah, anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Sekarang ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang ibu sebut namanya, acungkan tangan ya. Ahmad Ditya, Almira, Dani, Yaumi, Ripani, Najwa, Gesha, Shaila, hadir, Levandi, hadir. Yang berarti hari ini yang tidak sekolah berapa orang? 3 orang ya, Sulastri, Shaila sama Intan ya. Oh sama Randy, 4 orang berarti. Oh 5 orang. Firman. Ya semoga yang sakit kita doakan lekas sembuh, dan yang mempunyai kepentingan semoga kepentingannya dilancarkan. Amin.
Dengan membaca teks non-fiksi atau teks eksplorasi ini, Ibu harapkan kalian dapat menentukan informasi penting yang terdapat pada teks tersebut dengan cermat, ya. Kemudian yang kedua, setelah menemukan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi, ya, Ibu harapkan kalian dapat mengkreasikan informasi penting yang ditemukan dalam bentuk buklet dengan kreatif, ya. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak PowerPoint interaktif tentang gerhana matahari, Ibu harapkan kalian dapat menyimpulkan teks bacaan yang telah dibaca dengan tepat, ya. Nah, ini langkah pembelajaran kita hari ini, ya. Langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan membaca sebuah teks eksplorasi yang akan Ibu tampilkan di ini, ya, di PowerPoint interaktif di sini, ya, di layar di sini. Kemudian nanti kalian mempelajari langkah-langkah cara membuat kesimpulan. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan berdiskusi kelompok. Ya, baik, kita lanjut ke pengertian kesimpulan. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu kesimpulan? Acungkan tangannya. Acungkan tangan. Siapa? Anak, coba kesimpulan apa? Fakta dari sebuah informasi studi. Kemudian yang lain ada lagi yang mau menambahkan pengertian dari kesimpulan? Kelompok ini ada yang mau menjawab? Informasi penting dari sebuah teks. Ini kelompok ini ada yang mau menjawab? Apa pengertian dari kesimpulan? Ayo, Andi, mau menjawab, Andi? Langkah-langkah informasi penting katanya. Mari kita lihat, ya, pengertian kesimpulan. Nah, ini kesimpulan teks bacaan merupakan fakta maupun pendapat dari kumpulan informasi yang ada pada setiap paragraf yang menyusun suatu teks bacaan. Jadi di dalam teks itu kan ada yang dinamakan dengan paragraf, ya. Ya, nah, kalau di dalam satu paragraf namanya simpulan, ya, namanya simpulan. Kalau misalnya dari beberapa paragraf namanya kesimpulan. Jadi kesimpulan itu yaitu fakta pendapat dari kumpulan informasi yang jadi dari setiap paragraf, ya. Misalnya dalam sebuah teks ada 3 paragraf, berarti yang harus kita simpulkan itu dari ketiga paragraf tersebut. Yang pertama simpulan paragraf 1, simpulan paragraf 2, simpulan paragraf 3, kemudian yang terakhir kesimpulan dari paragraf 1, 2, dan 3. Nah, sampai sini mengerti? Ada yang masih bingung? Angkat tangannya kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan.
kesimpulan teks bacaan. Baik, Ibu akan menunjukkan contoh cara membuat kesimpulan. Silakan kalian cermati. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Dicermati ya, dibaca. Kelihatan yang paling belakang kelihatan? Ini kelihatan? Coba dibaca contoh teks beternak ayam. Coba bacakan kesimpulan dari siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Coba Ahmad, yang keras ya. Kesimpulan dari teks bacaan beternak ayam. Ayam merupakan hewan apika yang dapat dimanfaat dagingnya karena lezat dan bergizi. Telurnya dijadikan sebagai olahan serta bulunya dijadikan kerajinan. Ya, masih ada yang belum mengerti? Ada yang mau ditanyakan tidak dari membuat kesimpulan teks bacaan ini? Semuanya sudah mengerti? Baik, tadi kita sudah mempelajari langkah-langkah cara membuat sebuah kesimpulan dari suatu teks bacaan. Nah, bagaimana, apakah kalian sudah paham cara membuat kesimpulan sekarang? Sudah paham? Sudah, ya bagus. Kalau begitu sekarang kita mencoba membuat kesimpulan dari teks berikut ini ya. Nah, ini berikut langkah pengerjaannya ya. Nah, langkah pengerjaannya yang pertama, nanti Ibu akan menampilkan teks bacaan berupa yang berjudul Gerhana Matahari ya. Yang kemudian yang kedua, menentukan tugas kalian yaitu menentukan kalimat utama, ide pokok serta informasi penting dalam setiap paragraf dengan cara menggarisbawahi saja ya, tidak usah dituliskan kembali, tapi dengan cara menggarisbawahi ya. Nah, nanti Ibu akan bagi kalian secara berkelompok. Di dalam kelompok tersebut Ibu ingin kalian membagi siapa saja yang berperan sebagai pendengar dan siapa yang berperan menjadi pembicara. Nanti bisa bergiliran ya, bergiliran membacakan. Ya, berarti nanti tugasnya kalau misalnya Alma sebagai pembicara, berarti tugas kelompok yang lainnya, yang 5 orang ini sebagai pendengar. Nah, nanti bergantian ya, bergantian dengan yang lainnya. Ya, kalau misalnya yang bertugas sebagai pembicara berarti menyampaikan dari teks tersebut ya. Nah, baik, Ibu ingin ini sudah berkelompok duduknya. Sekarang Ibu akan membagikan gambar kerja untuk PDJ-nya untuk dipelajari dengan kelompoknya. Dari kelompok. Ini siapa yang berperan sebagai pembicara terlebih dahulu? Nanti ya, berarti yang lainnya bertugas sebagai pendengar dan menuliskan dari informasi penting ya yang dibacakan oleh Aldi. Kelompok ini siapa yang berperan sebagai pembicara? Baca Bu, baca. Ya, berperan sebagai pendengar. Berbicara ya, nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan.
cincin. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi hanya menutup sebagian dari matahari ya. Nah, tapi bentuknya seperti cincin seperti ini. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Nah, coba bisa diamati dengan sesama ya gambarnya. Nanti kalian kalau membaca visualnya nanti bisa dibayangkan kembali ke gambar yang sudah ditampilkan di sini ya. Kemudian gerhana matahari sebagian. Nah, kalau sebagian seperti ini. Jadi seperti bulan sabit ya. Jadi sudah terbayang ya sekarang bedanya total, cincin dan sebagian. Kalau tadi cincin seperti cincin ya, kalau sebagian seperti bulan. Nah, terjadi apabila piringan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Kalau pengertiannya sama dengan yang cincin tadi ya. Tapi ini lebih besar ya ininya, yang terlihat perangnya. Baik, apakah semua kelompok sudah selesai? Ya. Nah, kelompok mana dulu yang akan tampil terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya ketua dari kelompok 3 bernama Almira. Anggota saya ada Rafa, Ahmaditya, Haikal, Almira, dan Latifah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Simpulan paragraf 1. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Simpulan paragraf 2. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Kemudian simpulan paragraf 3. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana sebagian, dan gerhana matahari cincin. Baik, ini sekian presentasi kelompok saya. Apakah ada yang mau bertanya? Yang kartu informasinya ya. Kelompok ini. Yang pertama apa jawabannya? Kapan gerhana matahari terjadi? Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Apa yang menyebabkan gerhana matahari? Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Apa saja jenis-jenis gerhana matahari? Coba lagi tanya. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincinan. Ya, betul. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Silakan, Najwa. Perbedaan 3 jenis gerhana matahari. Perbedaan dari 3 jenis gerhana matahari ya. Siapa yang mau menjawabnya? Almira. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan-lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada di titik terjauhnya dari bumi. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Sekian informasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan di depan itu menyebutkan bahwa kesimpulan dari paragraf 1, kesimpulan dari paragraf 2, kesimpulan dari paragraf 3. Seharusnya bukan kesimpulan tapi simpulan. Jadi simpulan paragraf 1, simpulan paragraf 2, simpulan paragraf 3. Nanti jika disatukan simpulan dari paragraf 1, 2, dan 3, maka menjadi sebuah kesimpulan. Seperti itu ya. Untuk kedepannya diperbaiki ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, ini Ibu akan membagikan lembar evaluasi satu orang satu ya. Jangan lupa diberi nama, beserta kelas dan tanggal. Kalau ada yang lebih simpan dulu di meja. Kalau ada yang kurang bisa minta lagi. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi ini ya. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan di depan. Jangan lupa diberi nama. Yang sudah bisa dikumpulkan oleh ketua kelasnya ya. Ya lebih tertib. Ya baik. Nah, Ibu sudah memeriksa hasil evaluasi dari kalian. Alhamdulillah yang mendapat nilai 100 sudah banyak ya. Kebanyakan sudah mendapat nilai 100. Namun ada beberapa bagian yang masih mendapatkan nilai 80. Tapi tidak apa-apa karena itu masih di atas KKM. Itu berarti bahwa pembelajaran kita hari ini sudah tercapai dengan baik ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ibu akan mengumumkan kelompok yang tampil tadi yang terbaik ya. Dari keempat kelompok ini, kelompok 1 yang paling baik ya, agar dipertahankan. Untuk kelompok yang lain agar lebih semangat lagi belajarnya ya. Baik. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Membuat Kesimpulan dari sebuah teks. Kemudian membuat kesimpulan dalam bentuk buklet. Kemudian mempelajari langkah-langkah membuat kesimpulan. Ya, berarti kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu membuat kesimpulan dari teks bacaan yang berjudul Matahari. Kemudian dituangkannya ke dalam bentuk buklet yang kreatif. Nah, kalau dalam
Kemudian ada lagi. Nah, Ibu mau tanya bagian mana yang kamu anggap paling sulit dalam pembelajaran hari ini? Ada yang merasa kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada? Semuanya terasa mudah? Ya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, seperti biasa kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Hari ini kita menyanyi lagu daerah dari daerah kita sendiri ya, Jawa Barat di Sunda ya. Apa? Kamu dari? Boleh. Semuanya sudah apa? Kamu dari? Sudah. 1, 2, 3. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup seperti biasa kita mendoakan terlebih dahulu. Tadi yang pimpin doa, Riri lagi yang pimpin doa. Ya, ini ke depan Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Baca doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ganda Kalismana, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Sipaluyu, Kabupaten Sumedang. Kemudian masih tetap membersamai saya Ibu Fitria Indra Sari SPD sebagai coach pada observasi supervisi akademik hari ini. Baik, Ibu, di percakapan pasca observasi hari ini saya ingin mengetahui beberapa hal sebagai bahan refleksi kita bersama ya Ibu. Baik Ibu bersama dengan saya. Hal pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan belajar mengajar tadi Ibu? Awalnya saya sedikit canggung ya, mungkin baru pertama, tapi setelah berjalannya waktu saya cukup terbiasa seperti itu. Oke, jadi seiring berjalannya waktu membiasakan Ya, gitu ya, Bu? membiasakan. Oke, baik. Boleh Bu bisa diceritakan kembali area pengembangan apa saja yang ingin Ibu capai setelah serta tahapannya, persiapannya seperti apa? Area pengembangan yang ingin saya capai seperti yang tadi sudah dijelaskan ya sebelum observasi, yaitu bernalar kritis, kemudian mandiri serta kreatif, sehingga saya menyiapkan RPP yang cukup mengakomodir profil yang ingin saya kembangkan dari unit kelas 6. Baik. Hebat Bu, jadi dari ketiga profil tadi sudah terlihat begitu ya, sudah muncul di pembelajaran yang dilakukan. Kemudian Ibu,
Sejauh mana area pengembangan yang Ibu anggap berhasil? Saya anggap sudah cukup berhasil walaupun menurut saya sendiri belum maksimal ya, mengembangkan ketiga profil Pancasila tersebut sudah ada dan sudah saya lakukan seperti itu walaupun belum maksimal. Belum maksimal ya Ibu. Menurut Ibu bagaimana kekurangannya Bu dari pembelajaran yang Ibu rasakan tadi? Kekurangannya mungkin saya kira tidak semua murid fokus dan berperan aktif dalam kegiatan belajar tadi. Dilihat tadi ada siswa yang masih malu-malu seperti itu karena mungkin mereka belum terbiasa ada observer seperti itu ya. Oke, jadi fokusnya ini ya, anak tidak fokus ke pelajaran Ibu sebetulnya begitu ya. Menurut Ibu bagaimana hal itu bisa terjadi Bu? Menurut saya mungkin media hanya terfokus di depan ya, yang saya gunakan medianya hanya di depan, kemudian belum mengakomodir semua gaya belajar murid yang ada di kelas karena saya belum belum mengenal gaya belajar siswa masing-masing seperti itu. Berarti itu sudah dapat melihat begitu ya kendala dari siswa yang hanya fokus ke depan saja, kemudian gaya belajar murid yang berbeda-beda ya Bu, di kelasnya. Kemudian rencana ke depan Ibu mengatasi hal tersebut seperti apa Ibu? Mungkin untuk rencana kedepannya saya akan membawakan pembelajaran dengan berdiferensiasi dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nanti mungkin untuk kedepannya saya akan mengenal dulu gaya belajar siswa dan kemudian nanti saya akan di kelompok-kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu. Berarti harus dilakukan diagnostik dulu ya Bu ya, seperti itu agar bisa terlihat peserta didik ini mana yang kategorinya auditory gitu ya, visual dengan kinestetik begitu ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan dilakukan hal tersebut? Sesegera mungkin ya, insya Allah mungkin di jadwal pembelajaran yang sama di minggu depan. Oke, bagus sekali rencana tindak lanjut yang Ibu berikan tadi. Saya tunggu ya Bu realisasinya sehingga pembelajaran hari ini yang sudah baik kelak akan menjadi lebih baik lagi. Ibu sudah keren, Ibu sudah hebat, selalu semangat menjadi guru yang selalu bergerak dan pemimpin pembelajaran yang selalu mengedepankan student agency ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah telah bersedia menjadi kunci kemudian melakukan pembelajaran yang maksimal ya Bu. Terima kasih. Jika ada hal yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.